dikasihi Tuhan. Shalom. Saya bersyukur buat pagi yang indah ini di mana masih kita dapat melakukan ibadah live streaming kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa saudara juga merindukan ibadah untuk minggu ini, dan saya percaya di saat kita mengikuti ibadah live streaming ini ikut menyembah dan memuliakan Tuhan, kemurahan dan kemuliaan Tuhan semakin terus mengalir bersama kita. Untuk itu saudara, mari sama-sama kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, serahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Mari fokus pada Tuhan pada saat ini. Saya percaya bahwasanya setiap kita yang ada pada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah live streaming pada saat ini, saya percaya bahwasanya sangat-sangat merindukan hadirat Tuhan, sangat-sangat merindukan pertolongan Tuhan. Dalam situasi pada saat ini, kita sangat merindukan pertolongan daripada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Buka hatimu untuk Tuhan. Kosongkan hatimu untuk Tuhan. Izinkan Tuhan hadir memenuhi setiap hati kita pada saat ini. Rasakan hadiratnya, rasakan kuasa. Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tak terlukiskan setiap kasih Tuhan yang kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Oh, Kau baik dan sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Tetapan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami ada bukan karena kekuatan kami, tapi karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Tuhan, pada saat ini Tuhan kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk jiwa dan roh kami Tuhan hanya kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk bersorak memuji menyembah nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan curahkan kuasa mengalir bersama kami, kemuliaan Tuhan mengalir bersama kami Tuhan. Sebab kami tahu di saat kami berada dalam hadirat Tuhan, kami semakin dikuatkan, kami semakin dipulihkan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi ini dalam tangan-Mu. Kami undang hadirat mengalir bersama kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami siap bersorak hanya bagi Tuhan. Haleluya, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita tinggikan Tuhan, katakan bahwasanya kasih Tuhan yang luar biasa itu tetap ada bersama kita. Mari kita angkat pujian, kita katakan tak terlukiskan. Haleluya. Sama-sama katakan tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termenang, karya termenang.
akan mengalir bersama kita. Mari kita angkat pujian, kita katakan ku terima sukacita dari surga. Haleluya. Sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
ada bersama kami Tuhan. Walaupun kami tidak dapat menyelamat, tapi kami percaya bahwasanya Tuhan yang akan menolong kami hari demi hari dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat setiap anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Secara khusus Tuhan, kesehatan yang luar biasa Tuhan berikan bersama kami, sehingga Tuhan kami lebih lagi mencari wajah Tuhan. Kami lebih lagi Tuhan merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus yang luar biasa, pengorbanan-Mu yang besar kami renungkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Kami serahkan Tuhan ibadah minggunya ke dalam tangan-Mu. Berkat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada pada saat ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan duduk diam di kami Tuhan, mendengarkan Engkau bersabda. Berkati kami Tuhan, urapi kami yang mendengarkan Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati, menguduskan telinga kami, menguduskan hati kami, menguduskan pikiran kami Tuhan. Di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah itu masuk dalam hati kami dan juga kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apapun yang dia persiapkan Tuhan pada saat ini, kami percaya bahwasanya itu Tuhan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Engkau yang akan memimpin, dia di saat dia memperkatakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap apa yang menjadi kebenaran firman-Mu jatuh di tanah yang subur yang di dalam hati kami. Terima kasih Yesus yang luar biasa. Saat kami mendengarkan, kami dipulihkan, kami dibebaskan, hati kami didamaikan, pikiran kami ditenangkan Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami semakin dikuatkan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yosua babnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Baik, sebelumnya saya mau menyapa anak-anak Tuhan yang ada di Nilai Impian, Jemaat Tuhan PCC Nilai, Jemaat Tuhan PCC Mantin yang ada di Araria, yang ada di Sri Dedap, yang ada di Jati. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Saya yakin dan percaya kita sudah pun merasakan lawatan Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang kita kumandangkan di dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Amin. Tiba saatnya kita dengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan ini, supaya ianya menjadi rema dalam hidup kita, yang akan menguatkan kita, yang akan meneguhkan kita di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami krisis ini. Haleluya. Mari kita melihat Alkitab kita di dalam Yosua babnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan
seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, pagi ini kita akan melihat tentang sikap yang perlu kita miliki di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Sekarang masa-masa ini, ya, di tengah-tengah keadaan ini, situasi ini dipanggil ataupun masa ini dipanggil kehidupan di new normal life, atau disebut dengan kehidupan baru setelah COVID-19. Mau tidak mau, serta senang atau tidak, suatu kehidupan yang baru akan kita jalani setelah COVID-19 ini. Kita ketahui saudara-saudari, baik di Malaysia maupun di negara-negara besar, ya, mereka semuanya melakukan PSBB ataupun pembatasan sosial berskala besar, dan semi lockdown ataupun lockdown, ataupun penutupan total pada wilayah-wilayah tertentu, menyebabkan terjadinya PHK besar-besaran dan kehancuran ekonomi yang dapat menjurus pada krisis sosial. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengetahui seberapa kuat pun sebuah negara, cepat atau lambat, akan melonggarkan PSBB ini ataupun menghentikan semi lockdown atau penutupan total terhadap wilayah-wilayah tersebut. Dengan begitu, ekonomi akan kembali pulih. Namun, hal ini tidak akan menjamin penurunan penularan virus COVID-19. Itu sebabnya, inilah yang disebut dengan the new normal life. Ya, kehidupan baru setelah COVID-19. Nah, pada pagi hari ini saudara-saudari, kita akan melihat bagaimanakah kita dapat menjalani the new normal life ini, ya, kehidupan baru setelah COVID-19 ini. Mari kita belajar daripada kehidupan Yosua pada pagi hari ini saudara-saudari. Hari-hari yang lepas kita sudah belajar daripada kehidupan Nuh. Bagaimana Nuh tekun, setia, dan taat di dalam membina bahtera selama 120 tahun. Banyak orang yang mengejek dia, banyak orang yang memfitnah dia, banyak orang yang menertawakan dia. Tetapi ketekunannya tidak pernah tergoyah. Kesetiaannya, ketaatannya tidak terpengaruh oleh karena keadaan sekelilingnya. 120 tahun itu bukan waktu yang singkat. Ya, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu berapa lama kita akan tinggal di bumi ini, dan kita tidak tahu berapa lama lagi kita baru boleh ibadah secara fisik. Namun saudara, pada saat ini secara pribadi kita masing-masing perlu memiliki sikap ini. Kita perlu belajar daripada kehidupan Yosua ini, sehingga dia boleh berhasil, sehingga dia boleh menikmati bagaimana keindahan tanah perjanjian itu yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel melalui nenek moyang mereka. Dan kita melihat melalui kepemimpinan Yosua, melalui pelayanan Yosua ini, bangsa itu memasuki tanah yang diberikan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, untuk mereka nikmati bersama-sama. Yosua membawa bangsa itu menerobos setiap batasan, setiap benteng-benteng yang mereka hadapi di depan, dan untuk mereka menduduki negeri mereka masing-masing.
Sebabnya saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, pagi ini mari kita minta Roh Kudus untuk membuka mata rohani kita, untuk mencelikkan mata rohani kita, membuka telinga kita, supaya kita dapat mendengar dan memahami dan melihat firman ini, sehingga ia menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mencelikkan mata rohani kami, melihat dengan teliti, dengan jelas apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami pada pagi hari ini, supaya kami boleh menjalani kehidupan di new normal life ini ya Tuhan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan, biar Engkau yang memimpin kami di dalam nama Yesus. Amin, amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan melihat 3 perkara penting yang dapat kita miliki dalam hidup kita, yang dapat kita ambil daripada kehidupan Yosua sebagai seorang pemimpin yang sangat berhasil, ya, di dalam memimpin bangsa Israel yang begitu besar untuk menikmati janji Tuhan, untuk menikmati yang terbaik yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Haleluya. Yang pertama, saudara, inilah yang Yosua lakukan. Bila kita membaca di dalam babnya yang pertama ini, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, tadi di situ kita baca bahwa Tuhan berfirman kepada Yosua, sekali lagi mengkonfirmasi bahwa Tuhan berkata kepada Yosua bahwa sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Musa itu siapa? Musa adalah pemimpin bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir ke perbatasan tanah Kanaan, yaitu padang gurun. Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, melewati laut Teberau, dan mereka tiba di padang gurun di perbatasan tanah Kanaan. Dan apa yang terjadi selama kepemimpinan Musa? Yosua adalah asisten, adalah penolong kanan kepada Musa. Ya, ketika Musa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan, Yosua menunggu di bawah kaki gunung. Dia tekun menantikan Musa sampai Musa turun dari atas untuk menerima instruksi daripada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang dilakukan oleh Yosua sehingga dia dapat begitu berhasil untuk membawa bangsa ini ke tempat yang terbaik yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa ini? Yang pertama, saudara, kita melihat dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima bahwa Yosua berpegang kepada perintah Tuhan. Yosua berpegang pada firman Tuhan. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita melihat mengapa Yosua boleh berhasil. Alasannya adalah karena Yosua berpegang kepada firman Tuhan. Kita buka Keluaran 23 ayatnya yang ke-25, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan kepada Yosua, kepada bangsa Israel. Dia berkata, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Tidak hanya memberkati makanan dan minuman sahaja, tetapi Tuhan berjanji akan menjauhkan penyakit daripada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa-masa krisis ini yang kita perlukan. Saudara mau diberkati Tuhan, apa yang saudara makan? Saudara mau diberkati Tuhan, apa yang saudara minum? Saudara mau Tuhan menjauhkan penyakit daripada saudara? Firman Tuhan katakan, beribadah kepada Tuhan. Saudara, kenapa perlu berpegang kepada perintah Tuhan? Kenapa perlu berpegang kepada firman Tuhan? Mazmur 1 ayatnya yang kedua dan ketiga berbunyi demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam,
ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini dia. Ya, Yosua berpegang pada firman itu. Yosua merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga apa yang dilakukan oleh Yosua itu berhasil. Mazmur 19 ayat 8, firman Tuhan demikian, Taurat Tuhan itu sempurna, firman Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Yosua belum ada pengalaman untuk memimpin bangsa ini, karena selama ini yang memimpin bangsa Israel ini adalah Musa. Tetapi lihat, karena Yosua berpegang pada firman Tuhan, Tuhan memberikan dia hikmat untuk memimpin bangsa itu ke tempat yang terbaik. Yosua berpegang kepada firman Tuhan. Yosua berhasil menjalani hidup dari padang gurun ke tempat yang terbaik itu, karena ia berpegang kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Saudara, jadilah kita seperti Yosua, berpegang pada firman Tuhan di tengah-tengah dunia yang krisis ini. Jangan sampai iman kita pula ikut krisis, saudara-saudari. Ya, amin. Yang kedua, Yosua bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yosua bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam hal ketergantungan Yosua, kita melihat seperti contohnya Nuh. Ya, hari Ahad yang lepas kita mendengarkan firman Tuhan tentang Nuh. Begitu dia berpaut kepada Tuhan, begitu dia tekun, dan begitu dia setia, begitu dia taat kepada Tuhan, saudara-saudari. Dia jelas menerima instruksi daripada Tuhan tentang ukuran bahtera itu, dan dia sangat jelas melakukannya. Dia sangat teliti untuk membina bahtera itu. Karena apa? Mengapa sih Nuh begitu tekun membina bahtera itu? Kenapa dia boleh bertahan di tengah-tengah dunia yang tidak mendukung dia? Hanya keluarganya yang mendukung dia, istrinya, anak-anaknya. Ya, mungkin calon menantunya yang mendukung dia pada masa itu. 120 tahun membina bahtera. Dan kita melihat, saudara-saudari, di dalam Yosua babnya yang 1, ayatnya yang ke-6 sampai 8 mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sekali lagi dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, ada kata dengan di situ. Dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati. Wow, bertindak hati-hati. Bermakna kita perlu menjaga tindakan kita. Ya, perbuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak bergantung kepada keluarganya, kepada keluarga daripada Nuh. Ketika membangun bahtera itu, saudara, ketika tiada seorang pun di sekelilingnya yang mendukung dia, bahkan menertawakan, mengejek, memfitnah dia, dia tidak terpengaruh dengan hal itu. Ya, tetapi dia tetap tekun melakukannya. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia, yaitu membina bahtera itu. Nuh tidak menyimpang dari ukuran yang Tuhan berikan. Dan hasilnya adalah Nuh selamat, menyelamatkan keluarganya daripada air bah yang menimpa dunia Nuh pada masa itu. Sama halnya dengan Yosua.
di dalam memimpin bangsa yang besar ini untuk masuk ke tempat yang terbaik itu, Yosua bergantung total kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan kepada dia supaya dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya dia beruntung kemanapun dia pergi. Saudara, alangkah indahnya jikalau ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan yang dimiliki oleh Yosua ini kita miliki dalam kehidupan kita untuk menjalani the new normal life ini, untuk menjalani kehidupan pada masa-masa krisis oleh karena COVID ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yosua bergantung total kepada Tuhan sampai ia berhasil menduduki dan membagi-bagi tanah Kanaan kepada setiap suku yang masuk dengan dia ke tanah Kanaan tersebut. Tidak hanya Yosua saja menikmatinya, tetapi seluruh bangsa itu masuk ke tanah perjanjian itu, masuk ke tempat yang terbaik itu, dan Yosua membagi-bagi kepada setiap suku, daerah, lingkungan mereka masing-masing untuk mereka tinggali, untuk mereka tempati bersama-sama. Wow, luar biasa. Orang yang bergantung kepada Tuhan, orang yang berpegang kepada firman Tuhan, saudara-saudari, berhasil, beruntung kemanapun dia pergi. Lihat, orang yang bergantung kepada Tuhan memanggil Tuhan itu Bapanya. Kita melihat di dalam Mazmur 89 ayatnya yang ke-27 dan 29. Demikian firman Tuhan. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Ya, Tuhan, kita memanggil Tuhan itu Bapa kita, sahabat kita, keselamatan kita. Ya, Yosua bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Bapa surga yang memimpin dia, yang memberikan kekuatan, yang memberikan hikmat kepada dia. Tadi firman Tuhan berkata, firman itu adalah sempurna dan memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Walaupun Yosua belum berpengalaman memimpin bangsa itu, tetapi pada saat itu, ketika dia berpegang kepada firman Tuhan, ketika dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa surgawi, kepada pimpinan Tuhan, dia boleh berhasil, dia beruntung. Saudara, di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya, Yesus berkata, jikalau engkau berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Wow, luar biasa menyebutkan Tuhan itu Bapa kita. Haleluya. Roma 8 ayat 15 berkata, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, saya baca ke semuanya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Begitu dekatnya Yosua, begitu dekatnya Daud, begitu dekatnya Musa, begitu dekatnya orang-orang ataupun tokoh-tokoh Alkitab yang sukses, yang berhasil kepada Tuhannya. Ya, katakanlah kepada diri kita, berpegang kepada firman Tuhan, bergantung total kepada Tuhan, akan membuat kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Yang terakhir, saudara-saudari, Yosua setia dalam ibadahnya kepada Tuhan Allahnya. Yosua 24 ayat 15 berbunyi demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini.
tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mengapakah ibadah itu begitu perlu? Ya, sampai-sampai tadi dikatakan dalam pembacaan kita yang poin yang pertama, saudara, dalam Keluaran 23 ayat 25 tadi mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, serta menjauhkan penyakit daripada tengah-tengah kamu. Kenapa dikaitkan dengan ibadah? Saudara, bila saya renung-renungkan ayat ini, saya baru sadar, ya, saya sangat-sangat diberkati dengan ayat ini. Ternyata ibadah itu begitu penting. Apakah ibadah secara fisik ataupun ibadah secara persendirian, ya, dengan Tuhan. Lihat di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Ada kata ibadah lagi. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, Yosua membuat satu pilihan. Sesudah mereka sampai ke tanah Kanaan itu, sesudah mereka menikmati keindahan dan keberhasilan di tanah perjanjian itu, ya, Yosua tetap membuat pilihan. Sudah mereka semua berhasil dan berada di tanah perjanjian itu, Yosua tetap membuat pilihan dan berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, pertanyaan kepada kita, kepada siapa kita beribadah? Tadi firman Tuhan di dalam Timotius berkata, jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek moyang. Ya. Banyak dongeng-dongeng, cerita dongeng yang kita dengarkan di sekeliling kita tentang ibadah, saudara. Bahkan tentang gereja. Mereka berkata, mereka mengeluarkan kata-kata sindiran. Ya. Mereka tidak sadar bahwasanya beribadah itu sangat perlu. Beribadah itu ialah melakukan firman Tuhan. Beribadah itu ialah melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bila kita beribadah, kita sedang melakukan firman Tuhan. Bila kita beribadah, kita sedang mengikuti perintah Tuhan di dalam hidup kita. Jadi ibadah itu tidak sia-sia, saudara-saudari. Ibadah itu tidak sia-sia. Ya. Dan saudara, saya mengajak kita semuanya, teruslah tekun, setia dan taat di dalam ibadah kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah itu ibadah persendirian di rumah ataupun ibadah secara berkelompok di rumah bersama-sama dengan kawan-kawan kita, ataupun ibadah secara fisik nantinya, kita tidak tahu bila, tapi kita terus berdoa supaya secepatnya kita boleh beribadah secara fisik di rumah Tuhan bersama-sama, bersekutu bersama dengan anak-anak Tuhan itu. Tetapi ibadah secara pribadi itu juga tetap namanya ibadah, dan itu berguna dalam kehidupan kita di masa ini dan juga kehidupan kita di masa yang akan datang. Saudara-saudari, ibadah itu tidak sia-sia. Firman Tuhan tadi berkata, beribadahlah kepada Tuhan Allah. Dia akan memberkati makanan kita, minuman kita, serta menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan menjauhkan COVID-19 ini dari tengah-tengah kita. Sidang jemaat Tuhan, PCC Nilai PCC Mantin, dari keluarga kita, di dalam nama Yesus Kristus. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Haleluya. Yosua membuat pilihan untuk tetap beribadah kepada Tuhan Allahnya.
yang memimpin mereka keluar dari Mesir ke tempat yang terbaik. Haleluya. Di new normal life ini, mari kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang berpegang kepada firman Tuhan, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan yang setia beribadah kepada Tuhan, baik beribadah secara pribadi maupun beribadah secara kumpulan, karena ibadah itu sangat besar manfaatnya di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang krisis ini. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai iman kita krisis di tengah-tengah dunia yang sedang krisis ini. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya yang singkat ini bagi kita semuanya, dan Ianya memimpin kita untuk menjalani kehidupan kita di dalam momen-momen, masa-masa the new normal life ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu terbatas berkata-kata menyampaikan kebenaran ini. Ada satu pribadi yang sempurna dan yang lebih berkuasa, yang akan menerangi firman ini di dalam hati kami, mindah kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan seperti Yosua, yang berpegang teguh pada firman Tuhan, yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan yang setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Barangkali kami sudah lalai Tuhan di dalam hal ibadah kami. Barangkali kami sudah lalai di dalam ketekunan kami untuk taat kepada Tuhan. Kami tidak bergantung kepada Tuhan. Kami tidak berpegang kepada firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, supaya hidup kami menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, hamba berdoa buat sekalian umat-Mu, buat kami sebagai keluarga-keluarga yang ada di gereja Tuhan, PCC Nilai dan Mantin, sidang jemaat Tuhan semuanya tanpa terkecuali. Lawatan Tuhan terjadi pada masa ini dalam hidup mereka. Di tengah-tengah dunia yang krisis ini ya Tuhan, hamba berdoa, lawati terus kehidupan umat-Mu. Lawati terus kehidupan keluarga-keluarga yang ada di gereja Tuhan. Lawati kehidupan pemuda-pemudi ya Bapa, anak-anak, supaya senantiasa berpegang pada firman Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, dan setia di dalam kehidupan ibadah kami kepada Tuhan. Bapa, peganglah tangan kami. Peganglah tangan kami ya Tuhan setiap hari, supaya kami tidak terjatuh, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Fokus kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Tolong kami untuk kami setia beribadah kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus sahaja yang sudah mati di kayu salib dan bangkit bagi kami dan hidup selama-lamanya bagi kami. Kepadanya sajalah kami beribadah. Haleluya, karena Dialah yang akan memberkati roti makanan kami, air minuman kami, dan menjauhkan kami daripada segala penyakit di dalam nama Yesus Kristus. Diberkatilah setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya Roh Kudus, kami nyanyikan haleluya kepadamu ya Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus, dan dengan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan mengayomi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan hormat berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan di live streaming hari ini. Tuhan Yesus memberkati, para pendua syafaat berkati, seluruh sidang jemaat Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus. Dan setiap telinga yang mendengarkan firman ini, Tuhan Engkau memberkati mereka dan melawati mereka dalam nama Yesus Kristus. Luar biasa firman-Mu. Haleluya. Anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus mengayomi kita semuanya, mulai saat ini, esok sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudara-saudari. Saya hanya menyampaikan sedikit pengumuman kepada kita supaya kita senantiasa setia untuk beribadah kepada Tuhan, juga setia di dalam pemberian kita, persembahan kita, persepuluhan kita kepada Tuhan, karena itu adalah bagian daripada ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Salam kangen buat saudara semua. Haleluya. Shalom.